Bab 370, Raja Iblis Kemarahan 4. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Sir Yujin, apakah Anda baik-baik saja? Suara Christina, penuh dengan kekhawatiran, terdengar di dalam kepala Yujin. Sekarang, Yujin sudah terbiasa khawatir dengan cara ini. Saat ini, bukan hanya Christina yang melakukannya, tetapi Mer dan Raimira di dalam jubahnya juga menangis prihatin saat mereka menempel di sisi Yujin, masing-masing memanggil Sir Yujin dan Dermawan. Memang benar bahwa itu kondisinya saat ini menjamin kekhawatiran seperti itu. Yujin telah dipukul jatuh oleh kekuatan Demoneye Iris berulang kali. Meskipun dia hanya terkena ledakan yang disebabkan ketika materi gelap terkondensasi hingga batasnya, serangannya sederhana dan efektif, karena gelombang kejut praktis mengabaikan pertahanan Yujin. Tapi dia belum mati. Meskipun serangan itu sangat mematikan sehingga tidak aneh jika dia mati, Yujin masih hidup. Meskipun semua pertahanan yang melindungi eksterior tubuhnya telah hancur, itu bukan satu-satunya pertahanan yang dimiliki Yujin. Mana yang kuat dari 7 bintang Formula Api Putih telah melindungi tubuh Yujin dari dalam. Hal yang sama berlaku untuk Lightning Flames yang dilarutkan ke dalam darahnya. Saat ini, tidak, untuk sementara waktu sekarang, Yujin telah menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi dianggap benar-benar manusia. Dia telah menjadi eksistensi yang tidak akan mudah dibunuh bahkan jika dia ingin mati. Dia benar-benar Raja Iblis, pikir Yujin saat dia mengalami kekuatan baru Iris. Meskipun lukanya sudah sembuh, dia masih memiliki rasa pahit darah di mulutnya. Yujin menoleh ke samping dan memuntahkan darah. Hamel, suara Christina telah digantikan oleh suara Anise. Bisakah kamu terus berjalan? Anise menanyakan pertanyaan yang berbeda dari yang ditanyakan Christina. Itu karena dia tahu bahwa itu mengajukan pertanyaan seperti, apakah kamu baik-baik saja? Tidak banyak berguna di medan perang seperti itu. Jika hanya untuk sisa hari ini, jawab Yujin sambil mulai berdiri kembali. Anise tahu bahwa, apakah itu Yujin atau Hamel, dia akan selalu menjawab pertanyaan itu dengan cara yang sama. Pertempuran ini mengejutkan. Tak satu pun dari orang-orang di sini telah siap untuk melawan Raja Iblis. Meski begitu, mereka tetap harus berjuang. Karena mereka harus memenangkan pertarungan ini. Mereka benar-benar harus membunuh Raja Iblis di sini, di laut ini. Yujin melihat sekeliling, bagaimana dengan Sienna? Kamu bisa bertanya padaku sendiri, suara menggerutu Sienna terdengar dari kejauhan. Ketika Raja Iblis telah mengumpulkan kekuatan gelapnya, orang yang paling menderita bukanlah Yujin, yang diserang secara langsung, tetapi Sienna. Dark Power memiliki kekuatan yang berada pada skala yang sama sekali berbeda dengan mana. Jadi ketika kekuatan gelap berada di bawah kendali penuh Raja Iblis dan membanjiri area tersebut, Sienna, yang telah membuat mana di area ini berlomba seperti bintang, menerima kerusakan paling besar ketika semua mana itu disingkirkan. Tidak ada masalah, suara Sienna terdengar datang dari dalam masa materi gelap yang menggeliat. Meskipun Yujin tidak bisa melihat penampilannya, suaranya masih segar. Berderak, krek-krek-krekle. Gumpalan kegelapan retak terbuka saat sinar cahaya multiwarna meledak keluar darinya. Sienna, yang berjalan keluar dengan semburan cahaya, memelototi langit dan meludahkan, wanita jalang terkutuk itu. Kekuatan tombak iblis telah meledak langsung ke tubuh Iris. Namun, Raja Iblis tidak akan mati hanya karena itu. Bahkan sekarang, Raja Iblis berdiri di langit, terlihat baik-baik saja dan memelototi mereka. Yujin melambaikan jubahnya ke Demon Spear yang jatuh. Swiss. Mematuhi perintahnya, Demon Spear terbang dan masuk ke dalam jubahnya. Pada pemandangan ini, Raja Iblis tidak bisa menahan tawa, kamu memancarkan mana yang tidak pantas untuk seorang pahlawan, dan kamu bahkan dapat dengan sempurna mengendalikan senjata Raja Iblis. Apakah kamu benar-benar yakin kamu adalah pahlawan? Tidak perlu memberikan jawaban untuk pertanyaan seperti itu. Yujin baru saja mengangkat pedang suci dan pedang cahaya bulan sekali lagi. Sebagai tanggapan, Raja Iblis menyipitkan matanya. Laut tiba-tiba diguncang oleh ledakan besar. Laut hitam terbelah saat gelombang menyebar dari benturan. Semburan tetesan air segera tersapu oleh api dan semburan mana. Yujin melompat melalui ruang angkasa untuk mencapai Raja Iblis. Serangannya muncul dari jarak dekat. Meskipun dia hanya mengayunkan 2 pedang, tebasan yang meletus dari pedangnya terlalu banyak untuk dihitung secara akurat. Setiap kali pedang suci diayunkan, api hitam pedang kosong terjerat dengan putih kekuatan suci. Dan cahaya bulan pucat yang bersinar di tengah kekacauan ini memancarkan ketidaknyamanan yang berbahaya. Asura Rampage Yujin yang mematikan, rantai tebasan yang tak henti-hentinya, membelah lengan Raja Iblis menjadi ratusan dan ribuan keping, tetapi tidak ada daging atau darah yang tersebar. Dimanapun tebasan menyapu, lengan Raja Iblis sudah beregenerasi di jalurnya. Kemudian, tinju terkepal yang diisi dengan kekuatan gelap menembus langsung melalui Asura Rampage Yujin. Dentang. Yujin didorong mundur. Dentang. Tapi secara bersamaan, Raja Iblis diserang oleh serangan lain. Serangan yang tak bisa dilihat, apalagi dipahami, berhasil melewati kekuatan gelap yang melilit Iris. Sinar sihir yang dirancang semata-mata untuk menyebabkan kerusakan sebanyak mungkin menembus Raja Iblis. Itu tidak berakhir hanya dengan satu sinar cahaya itu.
Cahaya yang berhasil menembus tubuhnya tersebar menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang menembus segala sesuatu di sekitar Raja Iblis. Boom, boom, boom. Iris lenyap dalam ledakan debu. Tapi kematian tubuh fisiknya masih tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi Raja Iblis dalam kondisinya saat ini. Bahkan setelah mengalami kematian fisik, proses berpikirnya bahkan tidak berhenti. Tubuh Raja Iblis terlahir kembali sekali lagi. Tetapi seolah-olah mereka telah menunggu untuk itu, lingkaran cahaya muncul di langit. Christina dan Anise membidik Raja Iblis dengan tangan kiri mereka yang terukir stigmata. Doa yang sungguh-sungguh diperlukan untuk melakukan keajaiban, dan doa-doa dari kedua orang suci berhasil menangkap Raja Iblis. Wah! Kegelapan Raja Iblis mendorong kembali cahaya yang menyilaukan, tetapi garis cahaya telah ditarik melintasi iblis iris untuk saat ini. Bagi Yujin, garis itu menjadi jalan baginya untuk berlari. Niat membunuh Yujin membuatnya sulit untuk berpikir, tetapi dia berpegang teguh padanya saat dia memelototi Raja Iblis. Ketika mereka melawan Raja Iblis pembantaian, Raja Iblis kekejaman, dan Raja Iblis kemarahan. Dan ketika mereka melawan Raja Iblis penahanan. Berapa banyak bintang yang telah dicapai Formula Api Putih Vermont? Apakah formula api putihnya sudah disempurnakan bahkan saat itu? Yujin tidak percaya itu masalahnya. Tentu saja, Vermont sudah begitu kuat sejak awal sehingga dia tidak tampak seperti manusia. Yang mengatakan, itu tidak seperti kekuatannya telah dalam keadaan sempurna sejak awal. Bagaimanapun, kesempurnaan berarti tidak ada lagi ruang untuk pertumbuhan, dan Vermont terus menjadi lebih kuat sepanjang waktu. Tidak peduli seberapa cepat Hamel mencoba mengejarnya, kecepatan Vermont tumbuh lebih kuat melebihi kecepatan di mana Hamel bisa mengejar. Vermont telah tumbuh lebih kuat dengan setiap pertempuran yang telah terjadi, bahkan selama pertarungan mereka melawan Raja Iblis, selama itu, dia tampaknya semakin kuat setiap saat. Jadi bagaimana dengan aku yang sekarang? Yujin mempertimbangkan dengan hati-hati. Dia telah mencapai bintang ketujuh dari Formula Api Putih. Dia memiliki pedang suci dan pedang cahaya bulan. Dia juga memiliki Demon Spear, Annihilation Hammer, dan banyak senjata lainnya. Dia bahkan memiliki pengalaman dari kehidupan masa lalunya. Mempertimbangkan semua fakta ini, dia tidak bisa dikatakan lebih buruk dari Vermont. Pertama-tama, aku harus lebih kuat dari Vermont yang aku kenal saat itu, Yujin mengingatkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menjadi lebih lemah. Hanya menjadi serupa dalam kekuatan juga tidak akan memotongnya. Baik Vermont maupun Molon tidak ada di sini bersama mereka. Jika mereka ingin membunuh Raja Iblis di sini dan sekarang, maka wajar jika Yujin harus lebih kuat dari Vermont dari 300 tahun yang lalu. Yujin atau Hamel masih bisa mengingat dengan jelas seperti apa Vermont saat itu, tetapi tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencoba mengingat kenangan itu. Karena Hamel tahu lebih baik dari siapapun tentang bagaimana Vermont bertarung dan seberapa kuat Vermont sebenarnya. Orang yang telah bertarung paling dekat di sisi Vermont adalah Hamel. Yujin bergumam, aku akan. Sama seperti Yujin yang memancarkan niat membunuh ke arah Raja Iblis juga menunjukkan niat membunuhnya sendiri terhadap Yujin. Niat membunuh Raja Iblis sudah cukup untuk membuat sebagian besar tubuh lawan mereka goyah dan membuat pikiran mereka gila. Aku akan membunuhmu, Yujin bersumpah dengan gigi terkatup, niat membunuh dicampur ke dalam setiap kata. Mata Yujin bersinar seperti sepasang api. Jika benar bahwa doa yang sungguh-sungguh benar-benar dapat menyebabkan keajaiban, maka apa yang terjadi di dalam Yujinius sekarang juga bisa disebut keajaiban. Keinginan sepenuh hati Yujin tercermin dalam niat membunuhnya terhadap Raja Iblis. Apa yang telah dia doakan adalah agar cahaya memungkinkan dia melampaui batasnya sendiri. Dia telah mencapai bintang ketujuh dari Formula Api Putih, dan sekarang, ketujuh bintang di dalam dadanya bergetar. Namun meskipun perubahan seperti itu terjadi di dalam dirinya, mana yang mengalir melalui tubuh Yujin tidak goyah sedikitpun. Sebaliknya, sementara mengalir lebih keras dari sebelumnya, mananya memicu percikan yang akan membuat semua keinginan Yujin menjadi kenyataan. Sayap Prominence, yang telah terbakar dengan api ungu tua, tiba-tiba memicu ledakan. Sama seperti ketika Yujin menciptakan lapisan pedang kosong, bintik-bintik hitam muncul di api mana, dan bulu sayap luar berubah menjadi hitam seluruhnya. Boom! Dengan kecepatan yang ditunjukkan Yujin selanjutnya, seolah-olah dia telah menjadi pengecualian terhadap aturan yang diterima begitu saja oleh semua orang. Namun, keinginan Yujin sekuat dan fokus seperti biasanya, dan tidak mungkin ada orang yang bisa melewatkan niatnya yang jelas untuk membunuh Raja Iblis. Ark. Untuk pertama kalinya, itu adalah erangan menyakitkan bukannya tawa yang meninggalkan bibir Raja Iblis. Ini, Raja Iblis belum mati. Namun, itu bahkan lebih menyakitkan daripada kematian bagi Raja Iblis. Dia hampir tidak tersentuh oleh serangannya, tapi rasanya seperti kekuatan gelapnya sedang larut, dan bekas luka terukir di keberadaannya. Apa itu? Iris berpikir ketakutan. Iris telah hidup selama lebih dari 300 tahun. Dia masih bisa dengan jelas mengingat semua kenangan dari era perang itu, ketika pertempuran telah menjadi urusan sehari-hari. Dia telah bertarung melawan semua jenis manusia, para ksatria, penyihir, dan pendeta. Iris bahkan pernah bertarung dengan hero, Vermont. Setelah perang berakhir, dia juga bertarung melawan demon Fog lainnya, termasuk Queen of the Night Demons, Noir Giabella.
Ini berarti bahwa Iris telah bertarung melawan Demon Fog yang hampir tampaknya memiliki kekuatan lebih dari Raja Iblis. Bahkan setelah menjadi Raja Iblis, Iris masih merasa bahwa peluangnya untuk menang melawan Noir sangat tipis. Namun, dia tidak pernah merasakan hal seperti ini di semua pertempuran sebelumnya yang dia alami. Kekuatan ini unik. Itu berbeda dari kekuatan apapun yang ditunjukkan oleh manusia dan Demon Fog. Namun, Iris setidaknya tahu sebanyak ini. Kekuatan ini sepertinya benar-benar tidak cocok dengan kata-kata seperti pahlawan atau cahaya. Kekuatan ini jauh lebih keras, mengerikan, dan tidak menyenangkan daripada semua yang bisa dicakup oleh kata-kata seperti itu. Hahaha. Raja Iblis tertawa terbahak-bahak bahkan saat wajahnya terpelintir kesakitan dan dia terus batuk darah hitam. Mata merahnya yang bersinar tertuju pada Yujin, yang berdiri tepat di depannya. Kamu menyebut dirimu pahlawan. Bagaimana mungkin ada pahlawan dengan kekuatan seperti ini? Saat Raja Iblis terus tertawa gila, dia melepaskan kekuatannya sendiri. Kegelapan meletus di celah antara Yujin dan Raja Iblis saat mereka berdua bergerak ke arah satu sama lain. Yujin tidak tersapu kembali oleh letusan tiba-tiba. Sebelum dia bisa didorong mundur oleh gelombang kegelapan, api prominens menembus kekuatan gelap Iris dan melemparkan Raja Iblis ke laut. Raja Iblis dikirim jatuh bersama dengan semua kekuatan gelapnya. Laut, yang telah diwarnai hitam agar terlihat seperti jurang tak berujung, menangkap Raja Iblis yang jatuh. Mendesis. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Saat Iris menghantam air, sebagian besar laut menguap, meninggalkan lubang besar di belakang. Raja Iblis berdiri di tengah lubang itu dan mengangkat tangannya. Sienna, Christina, dan Anise, yang terkejut dengan transformasi mendadak Yujin, dengan cepat memasang kembali penjaga mereka. Apa-apaan itu? Sienna berpikir sambil melirik Yujin, yang sedang menyelam ke arah laut. Dia bisa mengerti mengapa Raja Iblis mengucapkan kata-kata seperti itu. Sayap prominens yang naik di punggung Yujin terbakar dengan api hitam pekat, dan bahkan percikan mana yang berkibar dari Yujin sekarang benar-benar hitam. Penampilannya tampak hampir sesat. Itu adalah kebalikan dari api suci dan mulia Vermont yang telah membakar putih bersih. Namun, Sienna masih bisa merasakan hamel Yujin dalam nyala api itu. Orang yang ada di sini sekarang bukanlah Vermont Leonhardt. Hero ini merupakan reinkarnasi dari Hamel Dinas, Yujin Leonhardt. Dan 300 tahun yang lalu, pria bernama Hamel tidak mungkin jauh dari deskripsi suci atau bangsawan. Itu sebabnya dia merasa bahwa nyala api semacam ini cocok untuk Yujin. Sebuah suara mendesah di dalam kepala Christina. Saat Christina memandang Yujin, Anise juga bisa memeriksanya. Christina tidak bisa merasakannya, tapi Anise, sebagai malaikat, bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari nyala api itu. Namun, dia tidak yakin apakah kecurigaannya saat ini masuk akal, dan bahkan dia merasa sulit untuk menerimanya. Ini juga bukan sesuatu yang bisa dia pikirkan sekarang. Raja Iblis masih hidup dan menendang. Yujin mungkin telah mengalami transformasi, Christina telah ditandai dengan stigmata, dan Sienna Merdain juga ada di sini, tapi itu masih belum cukup untuk menimbulkan ancaman yang tak terkalahkan bagi Raja Iblis. Bahkan dalam posisi seperti itu, kematian masih bukan masalah yang akan segera terjadi bagi Iris. Di sisi lain, bagaimana dengan manusia dalam pertarungan ini? Meskipun keajaiban yang dipanggil oleh kekuatan suci mencegah kematian mereka, tidak mungkin kekuatan suci mereka bisa lebih kuat daripada kekuatan keabadian Raja Iblis sendiri. Sekali lagi, Iris melihat pahlawan, yang tidak benar-benar tampak seperti orang yang mendekatinya. Penyihir itu mengikuti di belakangnya. Dilihat dari pergerakan mana di udara, penyihir itu sudah siap untuk merapal puluhan mantra. Cahaya yang mengganggu itu juga terus mengalir turun dari langit, menunggu kesempatan untuk menjatuhkannya. Kekuatan gelap Iris melonjak, dan laut runtuh di sekelilingnya. Air laut hitam berkumpul bersama untuk membentuk lonjakan tajam. Kemudian, tanpa dia perlu membuat gerakan apapun, paku itu melesat ke atas. Karena kekuatan gelapnya bergerak sesuai dengan keinginannya, yang dibutuhkan Iris untuk melancarkan serangan adalah mengarahkan niat membunuhnya pada targetnya. Paku yang berubah merobek lubang di langit. Dari lubang itu, api hitam menyala dan menyebar. Tapi lusinan mantra terpisah ditembakkan untuk menahan api hitam itu. Kemudian, seberkas cahaya cemerlang melesat jatuh, seperti matahari menembus awan gelap, untuk menerangi dunia. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Saat serangan Raja Iblis menembus langit, jebakan Sienna diaktifkan. Lusinan mantra pengikat berbeda yang tersembunyi di dalam lipatan spasial menguasai tubuh Raja Iblis. Mereka hanya bisa menahan Raja Iblis untuk beberapa saat, tetapi dalam pembukaan singkat itu, pedang Yujin benar-benar menghapus tubuh Raja Iblis. Mati. Sienna mengutuk saat dia mengulurkan tongkatnya. Tingkat output mana tertinggi yang bisa diakses melalui lubang abadinya dikumpulkan di ujung tongkatnya. Kemudian, dengan semua niat membunuhnya terkonsentrasi di satu tempat, Sienna menembakkan cahaya ke Raja Iblis yang abadi. Iris tidak terlalu memikirkan serangan ini. Meskipun Sienna meratakan mana dalam jumlah yang luar biasa padanya, pada akhirnya, seolah-olah semua yang dilakukan Sienna adalah mengumpulkan banyak cahaya menjadi satu titik. Raja Iblis mengangkat penghalang yang terbentuk dari kekuatan demonenya dan kekuatan gelapnya sendiri untuk memblokir jalur serangan Sienna. Tetapi pada saat itu, masa mana mengalami perubahan.
Mana yang telah dikumpulkan menjadi satu titik dan ditembakkan ke Raja Iblis tersebar tepat sebelum hendak menabrak penghalang. Mana memenuhi ruang di sekitar Raja Iblis, dan iblis yang seharusnya dikemas penuh dengan mana gelapnya sekarang dikemas dengan begitu banyak mana sehingga hampir menggantikan semua udara di sekitarnya. Bekukan, pikir Sienna dalam komando saat mata hijaunya bersinar. Krek krek krek. Mengikuti perintah Sienna, semua yang disentuhnya membeku, seluruh ruang di sekitar Raja Iblis, kekuatan gelapnya, dan bahkan Raja Iblis sendiri di tengah-tengah semuanya. Bahkan waktu itu sendiri membeku di area yang terperangkap dalam mantra Sienna. Ruang dan waktu mungkin telah membeku, dan bahkan proses berpikir Raja Iblis telah berhenti, tetapi mantra Sienna tidak berhenti di situ. Krek 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 krek. Laut, bebas dari noda kekuatan gelap, kembali ke warna aslinya. Kemudian, semua air laut itu menimpa Raja Iblis. Es menyebar dari pusat laut, menciptakan dataran es beku. Sienna membanting Raja Iblis ke dasar laut yang membeku. Gelombang beku bertindak sebagai senjata dalam hak mereka sendiri, dengan potongan-potongan hancur dari Raja Iblis beku pada dampak sekecil apapun. Sienna, Yujin tiba-tiba berteriak. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Yujin bergerak begitu nalurinya memperingatkannya. Tapi bahkan sebelum Yujin bisa mengulurkan tangannya, Sienna juga merasakan ancaman itu dan dengan cepat mengucapkan mantra. Krek krek krek. Laut beku terbelah. Bilah kegelapan yang begitu tajam sehingga sepertinya akan membelah dunia menjadi dua dikirim terbang ke Sienna. Fuosh! Cahaya yang meletus antara Sienna dan Raja Iblis menumpulkan ketajaman bilah kegelapan. Yujin mengayunkan pedang cahaya bulan dan pedang suci untuk mendorong bilah kegelapan keluar jalur. Gah! Sienna mengerang. Bilahnya mungkin telah diblokir, tetapi darah masih menyembur dari antara bibir Sienna. Sosok Raja Iblis tidak bisa lagi dilihat dimanapun. Namun, tempat ini masih berada di dalam wilayah iblis, dan semua kegelapan dan kekuatan gelap yang terkandung di dalam ruang ini masih bergerak sesuai dengan kehendak Raja Iblis. Pergi! Sienna berteriak keras. Penghalang rusak iris sedang dipulihkan. Mana dari lubang abadinya juga didorong keluar oleh kekuatan gelap Raja Iblis sendiri. Mendengar perintah Sienna, Yujin tidak ragu-ragu dan langsung melompat ke laut yang masih menganga. Meskipun Yujin sekarang berada di bawah permukaan laut, itu bukan lagi laut yang dia kenal. Air laut telah berubah kembali menjadi gelap gulita oleh kekuatan gelap. Dari jauh di dalam perairan yang tercemar itu, Yujin melihat mata merah menatapnya. Jarak di antara mereka tertutup dalam sekejap. Tebasan pedang Yujin meninggalkan jejak api hitam, hanya untuk diblokir oleh kekuatan gelap iris. Raja Iblis mengulurkan tangan untuk menangkap Yujin secara langsung, tetapi Yujin tidak berniat membiarkan dirinya ditangkap seperti itu. Dengan kilatan hitam petir, sinar bulan membelah ruang antara Yujin dan Raja Iblis. Aku memiliki perasaan yang sama ketika kita pertama kali bertemu di Kill, Raja Iblis tiba-tiba berkata. Dentang. Tangannya menghancurkan cahaya bulan dan mulai membanting Yujin ke kedalaman kegelapan. Kamu mungkin keturunan Vermont, tapi nyatanya, kamu sama sekali tidak mirip Vermont, kata Iris. Dari atas, semburan cahaya menembus kegelapan dan membuka jalan ke permukaan. Cahaya tidak melanjutkan untuk menyebar dan menghilang tetapi tetap di sisi Yujin. Bahkan di kedalaman kegelapan ini, Christina dan Anise menyinari cahaya mereka pada Yujin, dan pedang suci yang dia pegang di tangan kanannya juga mulai menerangi kegelapan. Iris melanjutkan, meskipun mereka memanggilmu pahlawan, kamu tidak seperti Vermont. Yujin Leonhardt, temperamenmu. Formula api putih Yujin yang dimodifikasi sekali lagi dinyalakan dengan nyala api yang ganas. Cahaya kehancuran juga berkedip-kedip dari dalam genggaman tangan Yujin yang lain. Raja Iblis merasakan getaran di punggungnya saat dia melihat Yujin perlahan mendekatinya. Itu menyerupai Hamel, tutup iris. Kekuatan gelapnya yang tak terbatas bukanlah satu-satunya hal yang diperoleh Iris dari menjadi Raja Iblis. Segala sesuatu tentang dirinya telah diubah agar sesuai dengan status barunya sebagai Raja Iblis. Intuisi Raja Iblis menganalisis temperamen orang yang mendekatinya dan mengingatkannya pada musuh dari 300 tahun yang lalu. Mata Iris mengeras, meskipun ini tampaknya tidak masuk akal, tapi kamu. Napas Raja Iblis menjadi berat. Temperamen Yujin bukan satu-satunya hal mencurigakan yang dia perhatikan. Di kepalanya, semua poin terpisah sedang disatukan. Raja Iblis fokus untuk melihat ke belakang lebih dari 300 tahun ke masa lalunya sendiri. Kamu benar-benar Hamel, desis Iris. Iris tidak menerima tanggapan apapun dari Yujin, tetapi Raja Iblis yakin bahwa Yujin adalah Hamel, musuhnya yang paling dibenci. Setelah yakin akan fakta ini, apa yang harus dilakukan Raja Iblis selanjutnya adalah sederhana. Raja Iblis menjerit sedih. Iris terisak saat air mata darah jatuh dari matanya. Sama seperti nama yang dia klaim, Iris sekarang dalam keadaan marah. Saat Raja Iblis kehilangan kendali atas pikirannya sendiri, kekuatan gelap yang memenuhi sekelilingnya juga mulai menjadi liar. Aku akan membunuhmu, teriak Raja Iblis sambil meraih kepalanya dengan kedua tangan. Kesadaran bahwa dia datang dengan menggunakan intuisi yang baru dikembangkan dan kemarahan yang dihasilkan telah berfungsi sebagai semacam metamorfosis untuk Raja Iblis. Raja Iblis muda ini, yang sebelumnya mengklaim gelar Raja Iblis Kemarahan untuk dirinya sendiri, telah, pada saat ini, benar-benar menjadi Raja Iblis Kemarahan.
Demoneyesnya bersinar melalui rambutnya yang acak-acakan. Niat jahat bercampur dengan niat membunuhnya. Metamorfosis ini menjanjikan kemalangan besar bagi seluruh dunia, dan sebelum dunia dapat mengalami nasib buruk seperti itu, Yujin adalah orang yang akan menjadi orang pertama yang menghadapi ancaman baru ini. Boom! Apa yang terjadi dengan ini? Yujin bertanya pada dirinya sendiri. Iris baru saja melepaskan gelombang kejut yang membuat Yujin merasa seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Suara tangisan yang tak terucapkan juga memenuhi seluruh kepalanya. Di tengah-tengah ini, Yujin merasa marah dan bingung. Tangisan mengatakan kepadanya bahwa Iris perlu dihentikan. Tidak, bahwa dia harus lari. Atau, haruskah dia mencoba melakukan serangan balik? Naluri pertempuran Yujin telah menguasai kesadarannya. Yujin hanya bisa memilih tindakan yang paling masuk akal dan layak. Dia mencoba menghentikannya. Niatnya bagus, tapi kekuatan Raja Iblis sekarang jauh di atas Yujin. Yujin dipukul oleh Iris sekali lagi dan dikirim jatuh lebih jauh ke dalam kegelapan. Saat dia dikirim jatuh, kegelapan melingkar di sekelilingnya seperti ular. Yujin tidak tahu apakah kegelapan itu dimaksudkan untuk membunuhnya dengan menjebaknya di kedalaman ini atau memeras kehidupan darinya, tetapi saat ini, kegelapan membuatnya sulit untuk bergerak. Itu karena kamu. Raja Iblis terus meratap. Kekuatan gelap berkumpul di kukunya seperti cakar. Mencekik. Dia nyaris tidak menangkis sapuan berikutnya dengan pedang suci dan pedang cahaya bulan, tapi pukulannya sangat berat. Kaki Yujin didorong ke belakang saat dia mencoba berdiri tegak. Karena kamu, Iris mengulangi. Darah menyembur keluar dari antara bibir Yujin. Lonjakan kekuatan gelap telah menembus perutnya. Sebagai tanggapan, dia membalas dengan apinya sendiri. Raja Iblis bukan satu-satunya yang mengalami metamorfosis. Api Yujin masih bertentangan dan mampu menimbulkan kerusakan yang menyakitkan pada Raja Iblis. Iris melolong, ayahku. Yujin tidak mengerti apa yang dimaksud Iris dengan itu. Oh, itu benar, Yujin atau Hamel memang memainkan peran besar dalam kematian Raja Iblis kemarahan. Mungkinkah dia ingin membalas dendam pada musuh ayahnya? Dalam hal ini, itu tentu saja berlaku untuk Yujin. Dan untukku, Iris meraung. Namun, kata-kata berikut itu benar-benar tidak adil. Apa yang pernah dilakukan Yujin pada Iris? Apakah dia menyalahkannya karena menahannya ketika Vermont mengiris tenggorokan Raja Iblis Fury? Dasar jalang, Yujin meludah dengan darah. Kamu pantas mendapatkan semua yang kamu dapatkan. Boom! Api yang dia semprotkan pada Iris terbakar hebat saat mereka menelan Raja Iblis.